tiba-tiba ya namanya tinggal sama orang yang nggak sebebas kalau kita sama di rumah sendiri. di rumah sendiri. Terus dukanya ya jauh dari orang tua, culture shock kayak gitu-gitu itu kangen, wajar. ya. Bener. Terus kangen makanan kampung kan? Iya pasti, itu stres banget. Dan aku waktu itu cuma bawa Indomie. Ya kan? Oh my God, kalau ikut Indomie. orang Jerman kan kamu harus makan spätzle. Bener-bener di Jerman itu orang nggak bisa makan terasi, nggak bisa bawa terasi gitu-gitu kan. Jadi ya ya gimana lah gitu. Kalau lah. sekarang kan sudah enak, jadi kamu udah tahu ada Asia Shop. Kalau dulu kan waktu Dulu, masih pertama iya. datang kan pastinya sangat Bingung gitu ini culture kan. shock. Nah zaman dulu itu kan kayak aku tuh tinggal di desa gitu loh Mbak. Jadi tuh nggak ada, aku tuh nggak tahu Asia Shop, aku tuh nggak tahu ini. Suka dukanya jadi pembantu rumah tangga di Hong Kong tuh gimana sih gitu? Sukanya dulu ya. Iya, sukanya suka pastilah ya. Pas sukanya juga lebih banyak kan dulu. ya. Sukanya dulu. Satu, aku bisa melihat yang namanya negara Hong Kong itu seperti apa. Secara aku anak desa guys, yo anak ujung timur Jawa Timur, Banyuwangi pelosok guys. pelosok banget pokoknya. Mau ke Surabaya aja belum tentu 10 tahun sekali. Jadi Banyuwangi tuh yang nggak tahu tuh Jawa Timur paling ujung deket Bali. Apalagi anak orang nggak punya ya guys, mau beli apa namanya tiket bus aja susah banget ya. Jadi ya itu salah satu kelebihan atau sukanya. Jadi aku bisa melihat negara Hong Kong, gemerlapnya Hong Kong, negara metropolitan. Hai guys, welcome to Our channel Jojo Vlog and Cahyani Tri. Oke guys, nah video kali ini kita kolaborasi nih, cerita bikin seru-seruan yang seperti yang kalian lihat tadi ya, kita review beberapa makanan, bakso dan apa namanya, bikin video juga lebaran ketupat, lebaran kupatan ya guys. Bahasa Jawa nih kupatan rek yo. Bener, aku dihidangin dari khas Banyuwangi ya Mbak Juju ya. Iya. Makanannya enak banget. Pokoknya nggak tertandingi, bakwannya top. Terus apa tadi tuh? Tahu Bakwan? bakso ya? Tahu baksonya isi, enak banget. tahu isi daging. Nah, video kali ini kita kolaborasi tentang apa? Kalian pasti penasaran. Tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip. Nah, kita sembari ngobrol-ngobrol, kita mau bikin Q&A nih ceritanya ya. Sambil rujaan guys. Kita sambil rujaan nih, ada cobek lah ya segede ini. Terus ini juga jajanan lebarannya juga ada di sini ya guys. Nanti sambil nyemil-nyemil. Sambil Nah, ngobrol. kolaborasi kali ini kita mau bikin Q&A. Nah, kita berdua ini pernah pengalaman jadi Au pair. nah, dia jadi au pair. Nah, aku jadi pembantu rumah tangga alias domestic helper. Kalian pasti ingin tahu perbedaan dan kesamaannya seperti apa. Bener sekali. Kesamaannya banyak dan perbedaannya pun kayaknya juga nggak banyak sih kayaknya. Perbedaannya ada tapi nggak banyak, bener. Nah, sekarang aku akan tanya dulu si Caca. Jadi kalian tonton nanti videonya di video aku, pertanyaan untuk si Caca. Nah, pertanyaannya yang untuk aku kalian tonton nanti di videonya Cahyani Tri ya guys. Oke. Ini pertanyaannya aku nggak pakai catatan, nggak pakai apa, random aja ya. Improv. Oke, pertanyaan pertama. Sambil ini nggak, sambil ngoncek-ngoncek nggak? Ya, sambil kupas-kupas lah, aku sambil uleg-uleg ya guys. Biar lebih apa ya, lebih nggak ini ya, kayak saya takut gitu, kayak mau ini ujian ya kan. Jadi kayak aduh, takut mau ditanyain apa nih. Pertanyaannya takutnya kayak diinterogasi gitu Iya, ya. bener. Oke, aku sambil ini ya masukin kacang. Ini rujaan, ceritanya rujaan Jawa ya, pakai lotes guys. Cuman ada beberapa daerah yang lotes itu nggak pakai kacang ya. Iya. Cuman kalau pakai kacang itu kayak lebih gurih, lebih enak gitu guys. Tapi nggak usah banyak-banyak sih. Daerahku juga nggak pakai kacang. Terus Mbak Jojo. sama gula abang ya, gula merah. Pakai yang gede aja biar manis. Manis kayak kita gitu loh. Asik, manis. Cabenya berapa? Ini aku ada 5 loh, tapi cabai ini cabai setan, cabai jancu ini. 3 aja ya, 3. Bener, apa 3 1 aja dulu? Ntar kamu pingsan lagi. Oh guys, tadi tuh aku pingsan loh habis makan kebanyakan cabai gitu, langsung kayak aku tuh mungkin belum makan kali ya Mbak ya aku ya, jadi langsung kayak keisi. Aku pakai 1 aja dulu ya. Takutnya ntar kalau kurang pedes tinggal ditambahin. Ini anginnya sepoi-sepoi guys, jadi masih ada matahari. Jadi ini kita ngejar matahari sebelum mataharinya tenggelam guys. Jadi ya abaikan jika kita ngeri begini ya, karena sedikit ulap. Alright, so
pertanyaannya number one, di negara mana kamu melakukan au pair dan berapa tahun? Jadi berapa tahun dan di mana? Oke, aku au pair cuman sekali aja, alhamdulillah, langsung ke Jerman. Terus tahunnya ya Mbak ya, tahunnya 2016 bulan Januari aku sampai Jerman jadi au pair, dan itu 1 tahun, selama 1 tahun, karena di Jerman au pair itu hanya boleh 1 tahun. Kalau aku sekalian ceritain ya, kalau mau jadi au pair lagi itu kalian harus pindah negara. Jadi Kalau boleh lagi di Jerman, nggak boleh lagi di harus Jerman. di Jadi, Eropa lain. di Eropa, atau kalau yang pakai bahasa Jerman, at least kamu harus ke Austria atau ke Swiss. Oke. So that's the first question ya, pertanyaan pertama, simple dan cepat jawabannya ya guys. Oke, terus pertanyaan yang kedua. Bentar, aku pikir dulu guys. Sambil ngulek ya. Soalnya spontan nih, nggak bisa loh, pikirannya kesini dulu guys. Oke, nah langsung aja ya, langsung aja pengalaman nih, soal pengalaman. Suka duka, suka dengan dukanya menjadi au pair. Oke. Sukanya dulu dong, soalnya aku lebih suka dengerin yang suka-suka Suka-suka daripada ya. yang nggak suka. Aku juga suka lebih berbagi Jadi, yang suka-suka ya. Positifnya dulu guys, gimana? Positifnya gitu. Positifnya ya, yang pertama aku belajar culture orang Jerman, langsung ke orang Jerman. Kita tinggal bareng ya, seperti apa kamu bilang pembantu rumah tangga itu kan juga satu rumah. Tapi bedanya itu, ini aku bilangnya belum perbedaan ya, masih sukanya dulu. Sukanya itu ya aku belajar culture baru, terus mereka itu nganggap kita bukan apa ya, Bukan orang lain. bukan orang lain. Jadi tuh kayak aku tuh dianggap, karena mereka punya anak ya, jadi kayak aku tuh kayak kakaknya anak-anak mereka gitu loh. Seperti Berarti itu termasuk perbedaan loh menurut aku, karena kalau sebagai seorang pembantu rumah tangga itu bener-bener kayak apa ya, kita tuh bener-bener ya ada sih majikan yang baik cuman gitu ya. Ya oke lah, itu kita bahas nanti ke Pas pertanyaanku perbedaan ya. Jadi kalau yang sukanya ya culture itu, terus belajar culture baru, terus sukanya ya karena aku di Jerman aku bisa keliling Eropa. Karena traveling. Karena aku kan seneng traveling ya, seneng backpacker gitu. Itu sukanya. Terus sukanya lagi ya, aku dapat kursus bahasa Jerman dibayarin sekolah. Jadi mungkin kalau itu nanti di perbedaan kali ya. Jadi kayak aku tuh dapat kursus itu juga suka aku juga. Terus sukanya apalagi ya, ya mencoba hal baru lah semuanya ya, dari yang makanan, dari yang semuanya, terus ketemu culture, ketemu keluarga baru dan sebagainya. Terus mereka juga baik gitu, kayak pas hari-hari besar seperti mereka kan Nasrani ya, kayak Natal gitu ya, aku dikasih kado, aku waktu itu dikasih sepeda gitu-gitu ya. Itu juga termasuk suka ya. Ya suka. Terus dukanya, aduh sedih ya kalau ngomongin duka ya sebenarnya. Tapi itu part of the journey ya, jadi nggak boleh dilewatkan, soalnya duka itu bisa menjadi apa namanya, ilmu buat kita. Ya guys, pembelajaran buat kita untuk kedepannya ya Mbak ya. Jadi kalau aku tuh dukanya ya, aku belum pernah punya anak, jadi kayak nggak pengalaman gitu kan. Terus aku jarang lah maksudnya berinteraksi dengan ponakan-ponakanku gitu kan. Jadi kayak yang langsung kayak kaget gitu loh, nggak ada pengalaman dengan merawat anak kecil. Jadi aku langsung kaget gitu. Terus apa ya, kayak dukanya tuh tiba-tiba ya, namanya tinggal sama orang ya, nggak sebebas kalau kita sama di rumah sendiri. Di rumah sendiri gitu loh. Ya itu aja sih sebenarnya. Terus dukanya ya jauh dari orang tua, culture shock kayak gitu-gitu, itu wajar ya. Bener. Terus kangen makanan kampung kan? Iya pasti, itu stres banget. Dan aku waktu itu cuma bawa Indomie. Ya kan? Kalau ikut orang Jerman kan kamu harus makan spätzle. Bener-bener. Di Jerman itu orang nggak bisa makan terasi, nggak bisa bawa terasi gitu-gitu kan. Jadi ya ya gimana lah gitu. Kalau sekarang kan sudah enak, jadi kamu udah tahu ada Asia Shop. Kalau dulu kan waktu masih pertama datang kan pastinya sangat gitu, ini kan. Shock. Nah zaman dulu itu kan kayak aku tuh tinggal di desa gitu loh Mbak. Jadi tuh nggak ada, aku tuh nggak tahu Asia Shop, aku tuh nggak tahu ini. Oke, last question ya. Kita sebenarnya kemarin udah bahas sedikit sih hal-hal apa yang penting yang bisa kita. Last question itu, kenapa kamu menjadi au pair di Jerman gitu ya? Di Jerman. Kenapa? Satu, yang tadi aku udah bilang di awal, aku suka traveling. Sebenarnya achievementku itu adalah keliling Eropa dengan apa ya, dengan menghasilkan, nggak cuma ngabisin uang, tapi at least aku bisa ada pemasukan gitu. Nah dengan au pair
aku mewujudkan achievement itu gitu loh Mbak. Dan sampai sekarang alhamdulillah aku masih konsisten keliling Eropa, dan sampai saat ini aku udah 23 negara Eropa dan nggak tahu Berapa? 23 negara Wow, Eropa. mantap. Terus beratus-ratus kota aku nggak tahu karena Nih 23 negara guys selama menjadi au pair. 4 tahun. 4 total tahun. sekarang. Keren kan, bisa keliling dunia gara-gara Waktu menjadi au pair, waktu au pair itu sekitar 12 negara. Wow, keren kan guys. Nah, terus that's Terus all. enggak, terus ya Ada lagi? pasti ya, karena achievementku itu sekeliling Eropa. Jadi kan aku pasti butuh waktu kan. Waktu itu ya setelah au pair aku mikir yang lain lagi gitu loh. Setelah itu ya kayak sekarang aku sekolah dan sebagainya, itu kan juga memperpanjang visaku juga kan. Jadi keliling Eropa aku Kalau masih ini. soal jodoh itu tidak masuk kan? Itu Enggak karena sebenarnya itu serius. itu di Jodoh luar itu kan ya. di luar. Jadi kamu tidak nge-planning mau jadi Enggak, au pair biar dapat bule atau gimana gitu. Enggak pernah, tapi banyak yang Banyak au yang pair seperti banyak. itu, Maksudnya enggak ya. menutup kemungkinan, enggak menutupi ya. Kamu juga pasti tahu beberapa au pair yang memang au pair pengen nikah sama bule gitu ya, memang banyak. Cuman kalau aku pribadi, aku memang enggak, karena dulu aku mantanku juga orang Indonesia. Shit. Dia ini nih jatuh cinta nih. Kurang gula. Enggak, tadi aku kasih kebanyakan. Enak, Bentar, kurang pedas. kurang pedas. Kasih cabai lagi guys. Bentar, yang ini yang agak kecilan, jangan besar-besar. Terus Ada lagi alasan selain ya karena traveling dan sekalian traveling ya, aku pengen aku suka masak. Aku basic pendidikan dulu farmasi komunikasi, terus sekarang aku lagi belajar masak karena aku suka masak. Nggak tahu kenapa akhirnya aku memilih sekolah masak, terus akhirnya dapat juga di Jerman. Maksudnya Jerman memang terkenal untuk gastronomi atau hospitality-nya, memang udah terkenal. Jadi aku bersyukur bisa sekolah di sini lanjut dan akhirnya dapat jodoh. keren kan guys. Jadi kita jodoh juga nggak tahu ya. Jadi au pair dan akhirnya ketemu jodoh, terus meniti karir di Jerman. Terus dari apa namanya, kesehatan terjun ke juru masak. Dari nol pokoknya di Jerman Dari itu ya. nol, dari ya au pair ya. Sebenarnya sih Perbedaannya apa sih sekarang ya? ya, perbedaannya au pair itu satu, au pair kalau pembantu kayak yang kamu bilang tadi, mungkin memang pembantu untuk membantu. Jadi kalau au pair itu perbedaannya kita itu kayak Di sini keluarga. disekolahin. Jadi kita dapat Itu sekolah, bedain. kita dapat kursus bahasa Jerman lanjutan. Jadi tergantung waktu itu aku langsung ke B1, ke level B1. Jadi dari Indonesia aku punya A1 bahasa Jerman, terus akhirnya aku tes lagi, aku dapat level ke B1. Dan Tapi sebelum jadi au pair itu ada persiapan nggak sih? Kayak TKW kan harus di PT dulu, harus belajar bahasa, harus belajar kamu jaga anak, harus belajar cara menjaga anak. gitu ya. Terus kalau kamu menjaga apa namanya, panti jompo orang tua, itu kamu harus belajar. Terus kalau kamu cuma bantuin keluarga, kamu juga harus belajar masak. Pokoknya intinya semua kamu harus tahu. Kalau jadi au pair tuh enggak, jujur aku enak waktu banget itu ya guys. aku nggak ada sama sekali. Jadi kayak aku tuh tempat kursusku itu dia memang khusus bahasa Jerman. Enak ya, terus enak banget ini sumpah. Tapi kok di mangganya mateng ya? iya makanya sehingga juga Oke guys, sambil makan ya, biar nggak biar nggak keselak. terus kalau yang waktu aku di Jakarta itu totalnya tuh cuma 2,5 bulan aku kursus bahasa Jerman. Di situ pun Itu A1. itu A1. Wow, lumayan Di cepat Gute. loh ya. Di Gute kita kayak ekspres gitu loh, kilat. Nah terus habis itu tuh si tempat kursusku itu tuh juga udah ngasih tips-tips gitu loh kalau kita mau wawancara sama yang guest family, kita nyebutnya guest family ya, keluarga yang Jerman ini. Dia bilang kayak nanti kalau ditanyain ya kamu punya pengalaman dengan anak ya, ibaratnya kayak gitu-gitu lah ya. Di Indonesia supaya sama lah kayak TKW juga harus gitu-gitu guys. biar kita juga lolos juga kan, nanti gimana tips-tips kita mau ke apa namanya, apply visanya dan sebagainya kayak gitu. Perbedaannya sih sebenarnya mungkin nggak terlalu banyak, mungkin kita nggak perlu bersih-bersih. Ada au pair yang kadang mereka kayak apa sih, diperlakukan kayak pembantu. Jadi sebenarnya au pair itu bukan pembantu, tapi kayak diperlakukan kayak pembantu asal-asal, kayak kamu juga disuruh bersih-bersih rumah dan sebagainya. Padahal fokus kamu itu harusnya ke anak, karena kita kan kayak kayak neni berarti. kayak ya kayak gitulah ya kita kayak. Tapi kalau aku pribadi, ini pengalamanku ya teman-teman, aku tuh nggak pernah mandiin anakku. Aku cuman suruh antar jemput si anak sekolah, pulang pergi sekolah, cuman pulangnya aja berangkat ya, sama mamahnya.
Terus habis itu aku dapat mobil pribadi, Enak banget berarti. punya aku sendiri. Jadi makanya mereka butuh au pair yang punya SIM internasional. SIM internasional. Jadi kamu bisa antar jemput si anak itu. Jadi, sama nemenin doang. Nemenin, belajar. jadi main sama nemenin belajar gitu loh, kayak ngerjain PR. Ngerjain PR anak kecil apa sih, mewarnai, ngitung-ngitung ini ya, jadi au pair. gitu. Beneran, maksudnya au pair itu gerbang menuju ke selanjutnya. Apa yang kalian inginkan. Tapi memang kebanyakan au pair di sini yang aku kenal memang terus akhirnya mencari jodoh, dari suami. Waktu nggak itu dilarang juga sih guys, kalau kalian dilarang. ingin mencari jodoh, au pair dulu, terus ingin mencari suami atau mencari pasangan hidup sih sah-sah aja ya. Sama sebenarnya sama TKW juga gitu. Sama ya. Oke, kayaknya seperti itu. Udah ya, pertanyaannya udah lumayan banyak banget, udah hampir 15 menit. Nanti takutnya videonya kepanjangan dan keburu malam. Dan sekarang kita akan lanjut ke bagian sesinya Jojo. Q&A ke aku ya. Tonton nanti di channelnya Mbak Cahyanitri ya. Mr. Tar mau di questioning guys. So, terima kasih. Dadakan. Kalau kalian ada pertanyaan atau apa sekitar seputar au pair, kalian komen di bawah, nanti Mbak Cahyanitri pasti follow up. Kalau enggak, kalian langsung ke channelnya Mbak Cahyanitri, komentar, tanya apa aja deh seputar per-operan di Jerman. Nanti aku bikin video ekstranya nanti juga. dia bikin special video Q&A Mbak Judy juga atau ya, apa. bikin story juga kan, kamu bikin story juga Ya, in ini the future story time will be Mbak up. Jojo juga. Cuman ya it take time guys ya. Aku masih enjoy Butuh dengan proses. vlog kehidupan di Jerman seperti apa, masak-masak dan ya sedikit sharing keluarga dan collab-collab seperti itu. Kalau tentang life story panjang, Nanti ada nggak project ada baru. endingnya, soalnya storynya juga haru biru guys. Nangis, siap-siap nangis. Dari masih orang. Ngalahin drakor. Oke guys, kita akhiri dulu di sini. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku, videonya Mbak Cahyanitri. Terima kasih banyak for support. Terus jangan lupa buat teman-teman yang masih baru nemuin channel aku, nama aku Jojo Cahyanitri. Nah, kita sama-sama orang dari Jawa ya guys. Jangan lupa kepoin channel kita. Terus kalian subscribe, kalian lonceng, like, jangan lupa harus guys ya. Kalau loncengnya dihidupin, nanti kalian pasti dapat notifikasi. Jadi kalau kita upload video-video baru, kalian dapat notifikasi. So, terima kasih. Bye-bye.